Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak. Mundurnya saya, keluarnya saya dari tim bukan karena saya berbeda pendapat dengan Pak Farhad, bukan itu yang utama, tapi kekecewaan saya terhadap Agus. Dari awal itu Bang Densu itu sudah menawarkan untuk dimasukin ke dalam rekeningnya yayasan itu. Namun Agus yang meminta agar dimasukkan ke dalam rekening Agus. Itu mungkin yang belum saya sampaikan pada saat stasiun live. Agus nggak bisa lihat doa mereka berbalik arah. Luar biasa. Tapi nggak tahu Agus ini selamanya atau cuma Ini sementara. apa Gus? Ya Allah, Agus benar Gus. Saya kemarin sempat memanas di media sosial terkait RD Law menyampaikan nama beliau. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam, saya RD Law meminta maaf kepada saudara saya. Gak usah minta maaf abangku. Siap. Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini masih tetap membahas konflik Agus dan Novi. Tentunya makin hari makin trending aja ya kasus ini. Ada benarnya juga statement dari Bambang Pacul, seorang politisi salah satu partai besar. Kalau dilihat dari awal mulanya kasus ini, tentu semua sudah tahu ya kalau orang pertama kali yang membantu Agus ini adalah si Novi. Masalahnya, kenapa orang sebaik Novi ini malah sekarang dituduh dan dilaporkan ke kepolisian oleh pihak Agus? Benar tadi yang disampaikan Bambang Pacul, jangan pernah melawan orang baik, kalah Pak. Nah sekarang ada salah satu pengacara Agus yang tiba-tiba mengundurkan diri membela Agus. Alasannya adalah pengacara ini kecewa dengan sikap Agus yang melaporkan Novi. Dan ternyata pengacara ini mengakui kalau semua yang dilakukan dan dikatakan oleh Novi itu adalah benar dan fakta. Waduh, saya nggak tahu ya. Kan kalau mengundurkan diri itu kan banyak faktornya. Apakah mungkin yang bersangkutan mau berangkat ibadah, naik haji, atau apa kan kita nggak tahu. Tapi dari Itu menurut abang sah-sah aja lah. Ya itu sah-sah aja lah. Atau mungkin beliau ada mau menangani kasus yang besar atau kasus yang lain, itu sah-sah aja. Lalu merah kok di dalam dunia kepengacaraan. Belakangan ini tiba-tiba mata Agus yang minim perawatan dan pengobatan secara eksklusif tiba-tiba mulai bisa melihat dengan sendirinya. Padahal kalau kita lihat ya, Agus ini belakangan disibukkan dengan wirawiri datang ke banyak undangan podcast atau undangan TV, urus laporan Novi di kepolisian. Kekecewaan pengacara Agus ini juga mungkin dirasakan oleh Bang RD Law ya, yang sudah viral mengatakan Novi adalah seorang pengguna narkoboy, menantang John LBF taruhan sebesar 5 miliar. Nah tiba-tiba RD Law mendatangi John LBF dan meminta maaf atas ucapannya itu. Abang sebelum minta maaf itu, saya sudah selalu memaafkan. Siap. Apalagi saya belajar banyak dalam Islam ini, agama Islam ini kita harus mengutamakan perdamaian, mengutamakan tabayun, tak kenal maka tak sayang. Jadi betul. permintaan maaf abang sudah saya maafkan sebelum abang minta maaf. Luar biasa. Karena saya kira tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal begini kan kita jadi saling mengenal, jadi bisa hubungan baik dan lain-lain, ya kan. Mungkin kemarin saya juga ada singgung-singgung abang, saya juga minta maaf, ya kan. Karena mungkin kesalahpahaman saja, ya kan. Tujuan kita sebetulnya sama-sama baik lah, nggak ada orang punya tujuan yang nggak baik. Betul. Ya kan, jadi Bang RD Law hari ini ketemu dengan saya, kita berbincang hangat lah intinya. Ya apa yang disampaikan di media kemarin-kemarin itu ya sifatnya hanya kesalahpahaman. Ya tadi yang Bang RD sampaikan. Ya jadi intinya adalah kami sebagai orang yang dikenal juga oleh masyarakat, saya khususnya, Bang RD juga, kita harus mencontohkan yang baik ke masyarakat, ya kan, supaya masyarakat juga bisa mengambil hal-hal positif bahwa ya kita mungkin boleh ada berseberangan, kesalahpahaman, tapi kalau
orang sudah minta maaf, ya harus kita maafkan. Dan jangan lupa, orang minta maaf tuh belum tentu bersalah 100%. Mungkin kita juga ada sesuatu yang membuat orang juga jadi ketersinggungan dan lain-lain. Makanya saya sampaikan juga, kesalahpahaman ini kita akhiri. Dan insya Allah malah kita bisa kolaborasi, sinergi. Kan? Apa yang bisa kita sinergikan untuk mungkin bisa membantu masyarakat lebih banyak lagi. Amin. Insya Allah kan? Betul, insya Allah. Bisa kan? Oke, kita tos dulu. Permintaan maaf abang saya terima. Jadi teringat sama mantan karyawan Agus ya, yang satu persatu mengundurkan diri karena sikap Agus yang kelewatan mungkin ya. Nah mungkin bisa aja pelan-pelan semua pengacara Agus bakal satu persatu mengundurkan diri ya, seperti mantan karyawan Agus yang sekitar ada 10 atau berapa lah itu yang sudah mengundurkan diri karena tidak kuat dengan sikap Agus. Kemudian ada lagi ini dari pihak pengacara Novi, ternyata video Agus yang mulai bisa melihat itu didengar oleh pihak Novi. Sekarang begini, kalau memang salah satu mata Agus sudah mulai bisa melihat, kenapa nggak segera ambil tindakan medis? Padahal uangnya sudah ada. Bahkan sampai detik ini, ketika pihak Novi mencoba mengajak untuk periksa mata, pihak Agus tidak ada respon sama sekali ajakan dari pihak Novi. Kan tadi Novi terus masih pihak yayasan masih menunggu terus, ya bisa dibilang. bukan menunggu, mengajak untuk Agus berobat. Tapi responnya gimana dari Mas? Nggak dibalas WA-nya. Oh, nggak dibalas sama sekali. Nggak. Bahkan dari pihak keluarga juga nggak ada dibalas. Kan kalau Agus sudah pasti kan nggak bisa WhatsApp kan. Beliau kan tunanetra kan. Itu yang waktu itu chatting saya lupa tuh siapanya. Yang pasti pihak Agus aja. Oh, pihak Agus berarti nggak direspon sama sekali. Tapi saya nggak tahu ya per detik ini apakah sudah direspon atau belum ya. Yang kemarin saya lihat pakai mata kepala saya sendiri tidak direspon. Tetap pesan dari pihak kami adalah ayo Gus berobat Gus. Maksudnya faktanya adalah Agus kan yang saya dengar kemarin ini kan Agus katanya sekarang udah mulai bisa melihat ya. Ya itu kan artinya bagus ya. Artinya ada kemajuan terhadap kesehatan Agus ya. Saran saya adalah ayo Gus semangat, yang bisa menentukan seseorang udah pulih atau tidak kan harus medis ya, harus dokter. Jadi yang pada prinsipnya uangnya saat ini udah ada. Ayolah Gus semangat untuk berangkat ke dokter untuk diperiksa matanya, untuk diobati supaya benar-benar Agus dengan harapan kesembuhan mata Agus bisa 100% gitu. Seharusnya Agus itu berobat. Tapi faktanya Agus bukannya berobat gitu kan, tidak berobat gitu, dan itu sudah diingatkan berulang kali dari pihak Novi agar Agus segera berobat, tapi kan tidak, malah sekarang yang kita lihat Agus daripada sering ke rumah sakit, malah yang kita lihat nih, malah Agus lebih sering ada di podcast gitu dan ada di di medsos gitu. Yang saya nggak tahu nih, kalau secara medis apakah ada pengobatan mata ini harus dilakukan segera mungkin atau tidak gitu kan? Nah, di tengah konflik ini seharusnya yang sangat urgent adalah kondisi mata si Agusnya sendiri ya. Kenapa lebih memilih kesana kesini, lebih memilih untuk tampil di acara sini. Ini juga malah ada gurauan dari Agus ya, yang katanya Agus ingin menjadi anggota DPR melalui Partai Pandai, partainya Bang Farhad Abbas. Coba cek ini videonya. Siapa lu sih untuk jadi anggota DPR? Siap-siap aja. Bisa maju nih langsung. Dari Partai Pandai ya. Dari partai apa lu? Dari Partai Pandai. Dari Partai Pandai kata Bang Farhad tuh. Iya. Semoga cita-cita Agus segera terwujud ya, amin. Kalau emang Agus ingin menjadi caleg DPR ya silahkan saja. Tapi yang penting adalah kesembuhan mata si Agusnya terlebih dahulu. Nah ini video dari kami, dan jangan lupa tonton terus video kami selanjutnya.